Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Warna. Saya dari kelas 11 TKJA SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi audio video. Disebut komunikasi audio video, artinya komunikasi ini melibatkan dua unsur, yaitu unsur suara dan unsur gambar. Sehingga komunikasi audio video adalah proses penyampaian atau penerimaan antara informasi antara dua atau lebih alat komunikasi, device dalam bentuk suara dan gambar dalam bentuk visual. Komunikasi audiovisual memiliki beberapa kelebihan, yaitu menerima informasi akan lebih cepat mengerti karena tidak hanya bisa didengarkan, tapi juga bisa melihat informasi yang disampaikan. Selain itu, komunikasi audiovisual juga akan lebih menarik dan menyenangkan, sehingga dalam masa pandemi seperti COVID-19 saat ini, komunikasi video audio juga jauh lebih efektif dalam menerima atau penyampaian dalam hal belajar. Lalu selanjutnya, cara kerja audio video. Nah, di dalam cara kerja audio video ini ada yang namanya sistem. Nah, apa sih sistem? Nah, sistem adalah perkumpulan berbagai hal yang saling terhubung membentuk satu kesatuan. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema, yang berarti berhubungan. Lalu, sistem digunakan untuk mengolah sebuah data atau informasi dari elemen-elemen untuk menjalankan fungsi atau tujuannya tertentu. Nah, sistemnya ada dalam komunikasi audio video, ada yang namanya sistem analog. Nah, sistem analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai rank dalam mengolah data dan sinyalnya. Lalu sedangkan sistem digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis, tidak menentu. Walaupun di mata kita sinyal tersebut terlihat kontinu atau analog, namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun tidak kontinu atau tidak digital. Perbedaannya dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data bit, yaitu 0 dan 0, sehingga sinyalnya tidak memiliki rank. Sesuai pada gambar, yang di atas adalah gambar digital dan di bawah adalah sinyal analog. Lalu selanjutnya, format encoding penyiaran sistem analog. Nah, format encoding penyiaran video analog itu ada 3. Yang pertama ada FAL, ada NTSC, ada SCAM. Nah, FAL adalah sebuah encoding berwarna yang digunakan dalam televisi broadcast. FAL adalah singkatan dari False Alternating Line, digunakan untuk garis alternasi fase. FAL terdiri dari 625 baris dan ditayangkan sebanyak 25 frame dalam setiap 1 detik atau FVS. Lalu selanjutnya ada NTSC. NTSC adalah sistem
televis analog yang digunakan di Amerika Serikat dan banyak di televisi lainnya. Berbeda halnya dengan file. Nah, NTSC membagi 25 baris per frame dan sebanyak 30 frame dalam 1 detiknya atau 29,97 frame per detik (fps). Lalu selanjutnya ada yang namanya SCAM. SCAM atau SCAM, Equatile Color Memory dalam bahasa Prancis yang berarti Sequential Color with Memory adalah sistem televisi analog yang digunakan di Prancis dan beberapa negara lainnya, termasuk Rusia dan beberapa negara Eropa Timur. Sistem yang dikembangkan mulai tahun dari 1956 oleh sebuah tim dengan ketuanya Henry de France. Ini merupakan standar video analog yang pertama di Eropa pada tahun 1967. Nah, ada beberapa sejumlah perbedaan antara NTSC, file, dan SCAM. Dari kecepatan refresh. Secara singkatnya, perbedaan antara file, NTSC, dan SCAM. NTSC menggunakan refresh rate-nya 60 Hz, sedangkan file dan SCAM menggunakan 50 Hz. Lalu NTSC memiliki 525 baris, sementara file dan SCAM menggunakan 625 baris. Lalu selanjutnya NTSC membutuhkan kontrol warna. Nah, sedangkan file dan SCAM tidak. Lalu selanjutnya NTSC dan file menggunakan QAM, sementara SCAM menggunakan FM. Lalu NTSC dan file mengirim warna merah dan biru. NTSC dan file mengirim warna merah dan biru bersamaan. Sementara SCAM mengirimnya secara bergantian satu per satu. Nah, lalu selanjutnya penyiaran video dalam dunia informasi. Nah, penyiaran video dalam dunia informasi itu ada video AV dan video teks. Nah, yang pertama video AV. Nah, apa sih itu video AV? Nah, video AV merupakan video yang dilewatkan melalui AV. Pada video AV dipancarkan pada publik, sedangkan 3 kategori yaitu dapat melalui satelit, melalui kabel, melalui IV, atau melalui radio analog. Apa sih 3 kategorinya itu? Nah, kategori pertama yaitu memancarkan video dari sumber ke berbagai tujuan. Pemancaran kategori ini terjadwal, sedangkan pemancaran lewat IV multicast kepada pengguna jaringan bisa secara langsung atau rekaman. Lalu kategori kedua yaitu video berdasarkan permintaan. Misalnya, hanya ada satu pengguna yang ingin melihat transmisi file video yang disimpan dalam IV unicast. Video ini biasanya telah direkam sebelumnya dan disimpan di server. Lalu kategori yang ketiga adalah sebuah konferensi video interaktif yang bisa berlangsung antara 2 atau lebih pengguna. Kategori ini adalah tipe video yang kompleks, digunakan baik transmisi IV unicast bahkan di berbagai kasus multicast, tergantung skenario-nya masing-masing. Jadi tergantung skenario-nya masing-masing ya, ingin bagaimana. Lalu selanjutnya adalah video teks. Video teks merupakan istilah
yang dibuat ITU untuk menjelaskan peralatan TV yang digunakan untuk menampilkan data berbasis komputer, baik dikirimkan lewat telepon atau lewat kanal pemancar. Nah, lalu selanjutnya teknologi video teks mendukung beberapa fitur yang kemungkinan terhubung dengan perangkat lain, antara lain ada video out, video RAM, dan video IV. Apa sih itu video out? Nah, jadi video out itu adalah perangkat keras yang menampilkan video dari suatu alat input. Alat input menangkap gambar. Contohnya ketika kamera sedang merekam atau mengambil video, maka akan muncul tampilan gambar yang direkam pada layar kamera di waktu bersamaan. Nah, seperti ini. Lalu video RAM. Nah, video RAM itu adalah memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data gambar yang ditampilkan di monitor komputer yang bertindak sebagai buffer antara CPU dan kartu grafis. Bila ada gambar yang akan ditampilkan pada layar, gambar yang pertama dibaca oleh prosesor dan kemudian ditulis dengan video RAM. Nah, lalu selanjutnya adalah video IV. Nah, video IV merupakan video yang dilewatkan melalui IV. Sama seperti tadi kan, video IV melewatkan melalui IV. Pada saat video IV dipancarkan, pada Fulik terdapat 3 kategori yang sudah saya sebutkan tadi. Dapat melalui satelit, melalui kabel, melalui IV, atau melalui format radio analog. Nah, komponen video IV itu ada yang namanya satelit, kabel, IV, gambar, teks, dan audio. Nah, sepertinya hanya sampai sini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika di dalam penjelasan saya banyak kata-kata yang terbelit-belit atau di dalam penjelasan saya banyak yang salah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.